الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله أفضل البرية وسيد البشرية القائل فيما صحت عنه وجعلت قرة عيني في الصلاة صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah atas segala nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan beristighfarlah, memohonlah ampun hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa, atas segala kesalahan yang sering kali kita lakukan di kehidupan dunia ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, apa yang terlintas di benak Anda jika ada sebuah bangunan namun pondasinya tidak kuat atau rapuh? Pasti kebanyakan dari kita akan mengatakan bahwa bangunan tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Temboknya akan mudah retak, bangunannya mudah hancur ketika terjadi gempa bumi, dan berbagai jawaban lainnya yang menggambarkan hasil buruk dari bangunan tersebut. Ketika sebuah bangunan semisal rumah hancur karena pondasi yang begitu rapuh, maka hal ini tentu merugikan para penghuninya, karena bisa mencelakakan, bahkan bisa membunuh mereka. Apabila suatu pondasi rumah yang rapuh saja bisa membinasakan pemiliknya ketika runtuh, lantas bagaimana jamaah sekalian jika pondasi keislaman seseorang itu begitu rapuh? Tentu jawabannya adalah bisa merugikan dan bisa membinasakan pelakunya atau pemiliknya dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pondasi seorang muslim itu ada 5. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pondasi yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Pondasi kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam berikutnya yaitu menunaikan zakat. Wa hajjil baiti was shaumi ramadan. Pondasi yang keempat dan kelima kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah
menunaikan haji bagi yang mampu, dan menunaikan puasa, yaitu puasa Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya bagi kita menjaga pondasi-pondasi agama Islam. Jangan sampai pondasi-pondasi tersebut rapuh, bahkan sampai hancur. Dan di antara pondasi penting dari kelima pondasi tersebut, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Selain dari rukun Islam yang kedua, sholat adalah salah satu amalan yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat. Dan sholat adalah salah satu tanda yang akan menggambarkan keadaan seorang hamba dalam kehidupan setelahnya. Akankah dia akan selamat ataukah dia akan celaka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu." Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya benar, apabila sholatnya baik, selalu dia jaga, selalu dia tunaikan, maka sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha wa anjah, dia akan beruntung dan dia pasti akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Akan tetapi sebaliknya, jika salatnya itu rusak, banyak bolongnya atau bahkan ditinggalkan, tidak dikerjakan sama sekali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasir. Maka kelak di hari kiamat dia pasti akan gagal dan juga akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah salah satu ibadah yang sangat penting bagi kaum muslimin. Saking pentingnya ibadah ini jamaah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka khusus bagi mereka yang enggan menunaikan salat. Dalam Al-Qur'an surat Mudassir, dalam Al-Qur'an surat Al-Mudassir ayat ke-42 sampai 43, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman yang di surga bertanya kepada para penduduk neraka Sakor. Para penghuni surga bertanya kepada para penghuni neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Wahai para penduduk neraka Sakor, apa sebenarnya yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka pun menjawab, dahulu ketika di dunia kami bukanlah termasuk orang-orang yang menjalankan salat 5 waktu. Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 43. Jamaah rahimakumullah, cobalah kita merenung sejenak. Kemudian tanyakanlah pada hati kecil kita, mengapa kita masih tidak mau menunaikan salat? Faktor apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk mengerjakannya? Kesibukan apa yang menyebabkan kita meninggalkan salat? Sudahkah berdoa kepada Allah agar Dia memudahkan kita untuk beribadah? Sudahkah kita bertaubat kepadanya atas segala dosa-dosa? Tanyakan kepada hati kecil kita, apakah kita pantas meninggalkan perintah Allah sementara Dia telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita? Pantaskah kita membalas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebuah kemaksiatan? Jamaah rahimakumullah, bukankah kita telah mendengar berbagai kabar, dan bukankah potongan-potongan video begitu banyak tersebar yang menceritakan tentang keadaan saudara-saudara kita di luar sana sulit untuk menunaikan ibadah sholat? Di sebagian negara, betapa banyak saudara-saudara muslim kita beribadah dalam keadaan yang mencekam. Rudal-rudal menghujam tempat peribadatan, roket-roket terjun dari pesawat jet bagaikan cucuran air hujan. Tak jarang kejadian tersebut
memisahkan antara anak dengan orang tuanya, kakak dengan adiknya, dan kekasih dengan pasangannya. Hingga pada akhirnya mereka pun hanya bisa menangis, berteriak dan berdoa, berharap pertolongan Allah datang segera. Aktivitas terbatas, tempat ibadah dijaga, dan susah untuk mensyiarkan Islam di sana. Jamaah yang kami hormati, renungkanlah wahai saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan kita di Indonesia adalah termasuk nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dan kenyamanan untuk beribadah masih bisa kita rasakan dengan begitu nyaman. Tidak ada suara letusan-letusan roket dari pesawat tempur. Tidak ada yang membuat kita berlari hingga jatuh tersungkur. Tidak ada pula yang menghalangi kita untuk mensyiarkan agama Islam sebagai bentuk rasa syukur. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena luput dari rasa syukur atas nikmat yang besar ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan masih ada. Waktu untuk memperbaiki diri masih bisa. Tinggal kitanya. Maukah atau tidak untuk berusaha. Jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bermaksiat, semisal meninggalkan sholat, kemudian mati dalam keadaan belum sempat untuk bertaubat. Jujurlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah agar Dia mudahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan baik. Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertaubat kepadanya, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan. Lalu mintalah kepadanya agar bisa istiqomah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadza wassallu wasallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba an-nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في إندونيسيا وفي كل مكان اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.